Ya. Selamat siang, Pak Ari dan juga adik-adik mahasiswa, mahasiswi dari Universitas Metodis Indonesia dan Sekolah Tinggi Teologi dimanapun berada. Ya. Pada hari ini, 1 Juli 2023, kita akan mulai proyek lintas agama ini dengan yang pertama adalah kelas pendampingan menulis. Ya, ada Pak Ari Saptaji yang sudah terkenal sebagai penulis dalam banyak tulisan, tapi saya mau minta kesediaan Bapak untuk memperkenalkan diri. Jadi adik-adik mahasiswa-mahasiswi di sini boleh mengenal lebih dalam, dan dalam proyek ini saya berharap Pak Ari yang akan menjadi pendamping secara khusus dalam proyek menulis ini. Dalam beberapa pertemuan yang akan kita lakukan yang diawali oleh hari ini, biarlah ini bisa berjalan dengan baik, ya. Silakan Pak Ari. Baik, Ibu Apriani, terima kasih. Selamat siang teman-teman peserta Zoom kelas penulisan kali ini. Senang sekali saya bisa bergabung. Jadi saya Ari Saptaji, berdomisili di Yogyakarta. Saya seorang penulis, juga menerjemahkan, menyunting, dan juga memberikan konsultasi untuk penerbitan. Saya sudah menulis sejak, kalau tulisan pertama sudah sejak SMP, lalu pernah menjadi pemimpin redaksi di Renungan Harian tahun 2012 sampai 2016. Buku saya yang terbaru adalah trilogi Temanggung, yaitu 3 serangkai novel yang berkaitan dengan tempat atau kampung halaman saya di Temanggung sana, yaitu Warrior, Dalam Rintih Hujan, dan yang ketiga Temanggung Yogyakarta. Saya juga menulis buku panduan menulis renungan. Jadi kalau di antara teman-teman ada yang tertarik untuk mendalami penulisan renungan, saya ada buku panduannya. Beberapa waktu terakhir juga saya mulai mengampu kelas-kelas menulis yang menggunakan metode ART. Nanti kita akan mencicipi sedikit metode ART ini. Dan nanti apa yang saya bagikan juga biasanya saya bagikan, saya olah dari bahan-bahan yang saya bagikan di kelas menulis. Kalau dalam hal ini, nanti kita akan berbicara tentang menulis IC. Nah, demikian perkenalan singkat saya. Terima kasih, Bu Apri. Terima kasih Pak Ari. Ya. Jadi Bapak Ari lah yang akan mendampingi kita dalam proyek kita sepanjang beberapa bulan ke depan dengan beberapa schedule yang sudah disampaikan sebelum pertemuan ini. Jadi Pak Ari, kelas kita ini terdiri dari 20 orang mahasiswa Universitas Metodis Indonesia dan STT, dan 1 orang yang akan juga mendampingi di kelas ini. Dan saya berharap kita semua boleh komitmen dalam proses menulis ini. Ya, mungkin itu yang boleh disampaikan bagi kita semua pada hari ini. Apakah memungkinkan untuk kita bisa, Pak Ari bisa tahu satu persatu? Boleh Pak ya, mungkin supaya bisa lebih enak ya. Silakan sebenarnya. Ya, mungkin bisa dari Riang, boleh? Silakan. Boleh Bu. Halo Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Riang Wulan Kartin Cenrate. Saya dari Universitas Metodis Indonesia. Jadi saya biasa dipanggil Riang. Terima kasih. Terima kasih. Oke,
Selanjutnya Riang boleh menunjuk satu orang nanti biar bisa lebih cepat gitu ya. Oke, silakan. Dolaresya dari Shalom bagi kita semua, perkenalkan nama saya Dolaresya. Saya dari Universitas Metodis Indonesia. Terima kasih dan selanjutnya dilanjutkan oleh teman kita Melvin Haris. Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Melvin Haris Payung. Saya dari Universitas Metodis Indonesia. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh Liverani. Shalom, selamat siang untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Liverani Berupranginangin. Saya dari Universitas Metodis Indonesia. Selanjutnya dilanjutkan oleh Surya. Shalom buat semuanya, perkenalkan nama saya Suryahan Situmorang. Saya dari Universitas Metodis Indonesia. Selanjutnya Sela. Perkenalkan, nama saya Sela Priyanka, saya dari Universitas Metodis Indonesia. Selanjutnya, Sinti Jasri. Selamat siang, perkenalkan nama saya Sinti Jasri, saya dari Universitas Metodis Indonesia. Selanjutnya, Petrus Manik. Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Petrus Rikomani dari STT GEMI Bandar Baru. Selanjutnya oleh Nur Sinta. Selamat siang Bapak dan Ibu dan teman-teman semua. Nama saya Nur Sinta Ulina Pitupulu. Saya dari STT GEMI Bandar Baru. Selanjutnya oleh Rayana. Baiklah, selamat siang untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Rayana dari STT GMI. Selanjutnya, Kak Gabriela. Terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Gabriela Borusaragi. Saya dari STT GMI Bandar Baru. Selanjutnya Febrian. Terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Febrian Amos Besinaga. Saya dari STT GMI Bandar Baru. Selanjutnya, Bang Yola. Perkenalkan, nama saya Yoler Manurung. Saya dari STT GMI Bandar Baru. Selanjutnya Ramos. Shalom, selamat siang bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Ramos Murado Sitorus dari Sekolah Tinggi Teologi Bandar Baru. Terima kasih. Selanjutnya Tamariska. Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tamariska Hutagaol dari STT GEMI Bandar Baru. Selanjutnya Amsal. Selamat siang kita semua. Perkenalkan, nama saya Amsal Stephen Marpaung, dosen Amsal. Saya dari Universitas Metodis Indonesia. Selanjutnya saya serahkan kepada Bang Lamdapot. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Lamdapot Pranata Simarmata dari Universitas Metodis Indonesia. Selanjutnya Rian Harefa. Baik, perkenalkan, nama saya Rian Harefa, saya dari Universitas Metodis Indonesia. Selanjutnya Riang Ulan. Sudah. Siapa yang belum? Oke. Ada lagi yang belum? Rianto. Emma. Oke, siapa? Rianto. Yuk, silakan, Arianto. Ya, perkenalkan, saya Rianto Lasi dari ISTT GMI Bandar Baru. Terima kasih. Lagi yang belum mungkin, teman-teman? Ada lagi? Emma sudah tadi? Ya, silakan. Shalom, perkenalkan saya Emma Mastaries Tanggang dari Universitas Metodis Indonesia. Terima kasih. Oke, jadi inilah mahasiswa-mahasiswi yang akan
berpartisipasi ya Pak ya dalam proyek Iya. ini, dalam proses menulis, dan untuk diketahui bersama bahwa yang Universitas Metodis Indonesia dari Fakultas Ekonomi Pak. Jadi program studi manajemen dan akuntansi dari Sekolah Tinggi Teologi, udah pasti teologi, dan itu nggak asing juga dengan Pak Ari background itu. Nah, kemudian di antara kita beragam juga, dari segi kultur juga beragam, dan juga dari agama kita ada Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. Itu mungkin Pak Ari. Ya, Baik. untuk menghemat waktu saya serahkan aja langsung kepada Pak Ari untuk mendampingi dalam proses kelas menulis pada hari ini. Silakan Pak. Terima kasih Ibu Apri untuk kesempatan yang diberikan. Nah, teman-teman dari ini Sumatera Utara semua Ibu ya? Iya, Sumatera Utara, cuma sekarang mereka ada yang anak STT sedang dalam proses praktek pelayanan, ada yang di Jambi Pak. Jadi ini sekarang Oke. berpencar semua. Baik, iya. Iya. Nah, saya kemarin diminta Ibu Apri untuk membantu teman-teman berbagi, memberikan dasar-dasar kepenulisan, karena nanti teman-teman akan diminta untuk menuangkan pengalaman, pemikiran tentang kemarin tema yang diberikan adalah bagaimana saya atau kita mengalami perubahan perspektif tentang perubahan pandangan tentang hubungan antar agama, begitu ya Bu ya. Nah, saya akan memberikan pengantar berupa dasar-dasar kepenulisan. Nah, biasanya ketika saya mengajarkan kelas menulis, saya akan mengawali dengan apa sebenarnya menulis itu. Nah, menulis kalau dalam pengertian yang mudah adalah sebuah usaha untuk mengabadikan, mendokumentasikan berbagai bentuk pengalaman hidup kita di dalam tulisan. Kalau saat ini kita dokumentasi, cara mendokumentasikan sudah sangat beragam. Kita bisa mendokumentasikan sesuatu melalui foto dengan memotret, kita bisa mungkin dengan merekam suara, kita bisa membuat film. Nah, menulis adalah salah satu cara dokumentasi yang paling awal. Ya, kita tahu bahwa masa sejarah dan masa prasejarah dibedakan dari dokumentasi tertulis ini. Jadi masa sejarah diawali dari ketika manusia sudah mengembangkan tulisan. Jadi menulis sebenarnya adalah suatu kecakapan yang sangat awal dan sangat mendasar. Namun masalahnya adalah kadang kita kena mungkin ada pandangan-pandangan yang membingungkan tentang menulis, sehingga atau mungkin kita tidak mendapatkan arahan yang baik tentang menulis sehingga kita kesulitan ketika diminta untuk menulis. Nah, yang pertama biasa ingin saya sampaikan adalah menulis itu sebenarnya bukan sepenuhnya talenta, tapi lebih merupakan suatu kecakapan. Menulis adalah bagian dari kecakapan berbahasa. Ada 4 kecakapan berbahasa. Yang pertama adalah kecakapan berbicara, kemudian kecakapan mendengarkan, kecakapan membaca, dan kemudian kecakapan menulis. Nah, kecakapan-kecakapan ini saling berkaitan. Nah, kita kadang berpikir bahwa kecakapan-kecakapan itu akan berkembang dengan sendirinya sesuai dengan pertumbuhan usia kita. Makin kita besar, kita akan makin cakap. Tetapi ternyata tidak begitu yang terjadi. Kita sering kesulitan ketika misalnya diminta untuk berbicara di muka umum. Kita terbata-bata. Atau ketika mendengarkan, kita menduga itu suatu
kemampuan yang mudah, tapi ternyata ketika kita mendengar kuliah misalnya, setengah jam kemudian berapa banyak, berapa persen materi yang betul-betul kita tangkap dan kita pahami. Jadi kecakapan-kecakapan itu adalah sesuatu yang perlu dilatih. Kalau kita hanya membiarkannya dan berharap itu berkembang dengan sendirinya, kita tidak akan mengalami kemajuan yang berarti. Demikian juga menulis diperlukan pembiasaan, diperlukan latihan-latihan yang baik, supaya kita bisa berkembang di dalam kecakapan menulis kita. Nah, salah satu cara yang sederhana, yang mudah-mudahan mudah diingat oleh teman-teman untuk mengembangkan kecakapan menulis ini adalah, saya menyebutnya metode ART. A itu dari amati, kemudian R dari renungkan, dan kemudian T tuliskan. Jadi amati, renungkan, dan tuliskan. ART. Di tahap mengamati, kita diajak untuk memperhatikan apa saja yang kita alami. Karena tadi kan bahan atau sumber tulisan adalah pengalaman kita. Nah, kita perlu mengalami apa saja yang kita alami, pengalaman di sekitar kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cium, apa yang kita rasakan, ya, apa yang kita kecap. Nah, kadang kita tidak mengabaikan hal-hal itu. Kita hanya memperhatikannya secara sambil lalu. Kita tidak pernah benar-benar mencatatnya. Kita menganggap itu kan biasa saja begitu. Padahal sejak dari kita bangun pagi sampai kita nanti berangkat tidur lagi, sangat banyak pengalaman yang bisa kita catat, pengalaman-pengalaman dari panca indera kita yang bisa kita catat, yang nanti akan berpotensi untuk menjadi bahan tulisan kita. Dan kemudian di berikutnya adalah merenungkan. Merenungkan berkaitan dengan pemikiran kita. Nah, menulis adalah menuangkan apa yang ada di dalam pemikiran kita. Nah, ini merenung atau berpikir juga sesuatu yang perlu kita latih. Kalau kita tidak melatihnya, mungkin kita akan lebih sering melamun, kita hanya melantur, kita tidak memiliki pemikiran yang runtut. Kita tidak memiliki pemikiran yang logis. Pemikiran kita mungkin sebab dan akibatnya tidak jelas begitu. Nah, ketika kita tadi setelah kita melihat, kita mengamati apa yang ada di sekitar kita, kemudian kita merenungkannya, kita menghubungkannya. Ini sebabnya apa, ini akibatnya apa, mengapa seperti ini, apa kalau kita berada di ruangan yang berwarna putih misalnya, apa efeknya terhadap perasaan kita. Nah, kita mencoba untuk merenungkan apa yang kita alami di sekitar kita juga dengan lebih cermat lagi. Kita sering mungkin membuang-buang waktu kita dengan sekedar melamun, sekedar tidak betul-betul memikirkan apa yang terjadi begitu. Dan kemudian di tahap yang berikutnya adalah kemudian kita menuliskannya. Artinya kita membuat catatan dari apa yang kita amati dan apa yang kita renungkan itu. Kita membuat, kalau secara sederhana kita buat buku harian. Ya, buat buku harian. Setiap kalau ada hal-hal yang menarik, kita bisa
catat, kita bisa tulis. Kalau dulu mungkin kita memerlukan buku cara fisik begitu ya, buku tulis fisik seperti ini begitu, lalu mungkin alat tulis. Tapi kalau sekarang mungkin kalau teman-teman ada handphone, pegang handphone, kita bisa catat di handphone itu. Kita bisa bikin notes atau mungkin kalau ada ide-ide yang menarik kita tuliskan dulu di situ. Nah, mengapa perlu kita membuat catatan itu? Nah, tadi ketika kita menulis kan kita sering bingung dari mana idenya. Nah, ketika kita hendak menulis itu kita kira-kira adalah kita seperti kita membuka keran. Kita ingin mencuci baju, kita ingin mencuci piring, atau kita ingin mandi. Ketika kita buka keran, kita berharap airnya mengalir. Nah, tapi kadang-kadang ketika kita buka keran, airnya tidak mengalir. Karena apa? Karena tandon air kita ternyata kosong. Nah, kira-kira kalau menulis kira-kira juga seperti itu. Kalau kita memiliki bahan-bahan tulisan, kita memiliki banyak catatan dari apa yang kita alami, dari apa yang kita amati, yang kita renungkan, ketika kita akan menulis, kita punya banyak bahan yang kemudian kita bisa olah, kita bisa kembangkan untuk menjadi tulisan. Tapi kalau kita tidak punya catatan seperti itu, setiap kali kita hendak menulis, kita berhadapan dengan kertas yang kosong, kita berhadapan dengan monitor laptop yang kosong, dan kita bingung kita akan menulis apa. Nah, jadi langkah awalnya adalah kita rutin atau tekun membuat catatan berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita amati, dan kemudian apa yang kita renungkan. Itu di satu sisi. Jadi ART tadi, amati, renungkan, dan tuliskan. Nah, kalau tadi yang kita amati, kita renungkan adalah kehidupan atau pengalaman keseharian yang ada di sekitar kita. Nah, ada satu lagi bahan pengamatan yang penting di dalam tulis-menulis, yaitu tadi ada 4 keterampilan menulis tadi, yaitu mendengarkan dan berbicara, membaca dan menulis. Keterampilan kecakapan berbahasa ini saling berpasangan. Nah, kecakapan membaca berkaitan dengan kecakapan menulis. Ini timbal balik. Artinya kalau kita ingin cakap, terampil dalam menulis, kita juga harus perlu cakap, perlu terampil, perlu suka untuk membaca. Kalau kita hanya menulis tapi tidak pernah membaca, kita tidak punya panduan bagaimana tulisan yang baik itu. Membaca itu kira-kira seperti kalau seorang ingin menjadi penyanyi begitu, dia akan suka untuk mendengarkan penyanyi-penyanyi favoritnya, ya, memperhatikan bagaimana penyanyi itu berimprovisasi, bagaimana penyanyi itu menghayati lirik lagunya, dan kemudian bagaimana dia menyanyikan nada-nadanya dengan karakternya yang khas gitu, dan kemudian kita mungkin berusaha untuk menirukannya. Atau kalau teman-teman ada yang suka berolahraga juga akan memperhatikan pemain kesayangan, bagaimana tekniknya, bagaimana teknik dia menggiring bola, bagaimana tekniknya kalau dia mengecoh lawan dan sebagainya, dan kemudian menirunya. Dan ini juga ketika kita menulis, ya, artinya kalau seorang ingin menulis, dia perlu mencintai hasil tulisan, yang tidak lain adalah bacaan.
Nah, dari membaca itulah kita bisa mempelajari teknik penulisan yang baik. Kita bisa mencoba menerka, mengapa tulisan ini enak dibaca? Apa yang membuat saya ingin terus membuka halaman novel ini sehingga saya tidak ingin berhenti membacanya? Apa yang membuat tulisan ini enak diikuti? Bagaimana penulis itu menyajikan ide-idenya sehingga terasa runtut? Bagaimana dia bisa membangun argumentasi yang meyakinkan? Nah, itu kita bisa lihat ketika kita mencermati suatu tulisan. Jadi kalau kita hanya membaca saja, kita hanya membaca juga sambil lalu, mungkin sekedar, oh, yang penting saya sudah mendapatkan informasi, sudah mendapatkan pengetahuan dari bacaan ini, tapi kita tidak belajar bagaimana sebenarnya menyusun bacaan yang baik, ya kecakapan kita dalam menulis pun tidak akan berkembang. Jadi mengembangkan kecakapan menulis dimulai dari itu. Dari bagaimana kita cakap untuk mengamati, memperhatikan dengan seksama, bagaimana kita merenungkan sesuatu secara mendalam, melihat sisi-sisi yang baru, dan kemudian mencatatnya, membuat catatan, dan kemudian kita mengembangkan, suka untuk membaca berbagai bacaan yang baik, yang bagus, yang kita bisa pelajari, kata kita bisa curi tekniknya. Kenapa sih ini kok baca ini jadi lihat? Kenapa orang-orang suka membaca cerita ini, tulisan ini? Kenapa tulisan ini mendapat penghargaan? Nah, dari situ kita bisa mendapat ilmu dan kemudian kita terapkan dalam kecakapan menulis kita. Itu dasar yang pertama. Mungkin sambil saya menjelaskan, kalau teman-teman ada pertanyaan bisa diketik ya, di chat ya, di chat. Mungkin kalau mau angkat tangan bertanya juga boleh di menyela pembicaraan saya, tidak masalah gitu. Iya. Jadi biar lebih rileks tidak hanya satu arah begitu. Iya, boleh Pak. Nah, nanti kalau ada yang ngechat, chatting begitu, saya akan respon ya. Oke. Nah, selanjutnya apa sih tulisan bagaimana sih tulisan yang baik itu gitu. Nah, ini yang sering orang bingung begitu, atau mungkin banyak sekali mungkin penjelasan gitu. Tapi saya ingin memberikan penjelasan yang sederhana. Tulisan yang baik adalah perpaduan dari ide yang segar, ide yang menarik, dengan detail yang gamblang, detail yang memperkuat ide tersebut. Jadi ketika kita ingin menulis sesuatu, yang kita pikirkan adalah idenya apa, kita memikirkan satu ide tertentu, dan kemudian kita pikirkan detail-detail yang mendukung ide tersebut. Dari mana kita dapat idenya? Tadi kita sudah lihat dari apa yang kita catat. Ambil salah satu hal yang menarik dari catatan kita, buat itu sebagai suatu ide, kemudian kembangkan detail-detail yang mendukung ide tersebut. Nah, jadi ide adalah ide biasanya sesuatu yang abstrak. Misalnya nanti yang akan teman-teman tulis ini kan idenya adalah bagaimana saya mengalami perubahan atau dalam memandang hubungan antar umat beragama. Ini kan sesuatu yang abstrak ya, sesuatu yang pemikiran begitu, mungkin yang perlu ditelah lebih mendalam. Kalau kita mendengar ide itu,
belum muncul gitu, suatu gambaran di dalam benak kita itu apa itu hubungan antar umat beragama itu, gambarannya masih kabur, masih abstrak, masih campur aduk begitu. Nah, itu ide. Nah, tapi kemudian kita perlu memberikan detail terhadap ide itu. Nah, detail itu apa? Itu bisa berupa contoh, bisa berupa statistik, bisa berupa cerita pengalaman pribadi, atau mungkin pengalaman orang lain, pengalaman tokoh terkenal yang berkaitan dengan hal itu. Atau bisa juga tontonan yang pernah kita tonton, film yang pernah kita tonton yang berkaitan dengan itu. Oh, ada dialog yang menarik di film itu, atau jalan ceritanya menjelaskan bagaimana tokohnya mengalami perubahan, ya. Dan itu membuat hubungan antar umat beragama tadi itu menjadi sesuatu yang lebih konkret. Ketika kita membacanya, kita jadi punya gambaran yang lebih jelas. Oh, begini antara orang Kristen dan orang Muslim berhubungan, orang Kristen dengan orang Buddha, dengan orang Hindu berhubungan. Kita jadi melihat, jadi lebih punya gambaran. Oh, bagaimana seharusnya memperlakukan itu begitu. Nah, kalau teman-teman mungkin, saya ambil contoh dari Alkitab, mungkin tidak apa-apa ini Bu ya. Jadi kalau di dalam Alkitab kan ada ajaran ya, ada doktrin, ada khotbah. Misalnya khotbah di atas bukit. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena dia yang mempunyai kerajaan surga. Itu kan sesuatu yang abstrak ya. Miskin di hadapan Allah itu apa sih? Atau berbahagialah orang yang rendah hati karena dia akan mewarisi bumi. Rendah hati itu bagaimana sih? Begitu. Nah, tapi di sisi lain ada bagian-bagian yang konkret, yang menempel dengan jelas. Jadi mungkin sejak kecil karena kita sering mendengarnya, kita masih terus teringat, terngiang-ngiang, yaitu yang berbentuk cerita atau berbentuk perumpamaan. Misalnya ketika Tuhan Yesus ditanya, siapa sesamaku, dia tidak menguraikan sesama adalah sesama manusia. Sesama orang-orang yang hidup di sekitar Tuhan Yesus tidak menjelaskan seperti itu, tapi dia membuat cerita. Membuat cerita. Ada orang yang turun dari kota Yeriko, demikian. Kemudian ada perampok dan sebagainya, bagaimana kemudian ada orang yang lewat tidak memperhatikan korban perampokan itu, dan ada orang Samaria yang membantu, dan bukan hanya membantu tapi membawanya ke penginapan, bukan hanya membawa ke penginapan tapi juga membiayai pengobatannya dan seterusnya. Dan itu jawaban Tuhan Yesus atas pernyataan siapakah sesamaku. Jadi sesama, sesuatu yang abstrak, jadi menjadi konkret, jadi menjadi sesuatu yang jelas. Nah, nanti ketika teman-teman akan menulis, jadi perhatikan itu, idenya apa, kemudian carilah detail-detail, contoh-contoh, ilustrasi, mungkin statistik, bukti-bukti yang mendukung ide yang diangkat di dalam tulisan teman-teman. Nah, karena idenya sudah ditentukan, itu akan mempermudah teman-teman untuk mencari detailnya, mencatat detailnya. Jadi bahkan mulai dari sekarang sudah bisa mulai mengumpulkan detail-detail yang sesuai dengan ide, topik yang akan ditulis tersebut. Setiap orang, setiap kita pasti punya pengalaman yang unik, pengalaman yang berbeda dari teman yang lain tentang hubungan antar umat beragama ini. Nah, ketika nanti setiap kita
mengungkapkannya, menuliskannya, kita jadi akan punya contoh yang sangat beragam, yang sangat banyak, yang sangat berbeda, akan memperkaya wawasan kita tentang hubungan antar umat beragama. Nah juga salah satu cara yang membantu untuk bagaimana mengumpulkan ide adalah dengan bertanya, ya. Nah, pertanyaan yang nanti kita perlukan adalah kalau idenya tadi adalah katakanlah perubahan cara pandang saya sehubungan dengan hubungan antar umat beragama adalah mengapa saya berubah? Lalu bagaimana saya berubah? Nah, itu dijelaskan tadi dengan detail-detail tadi, dengan pengalaman tadi, dengan bukti tadi. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silakan bisa ngechat langsung atau angkat tangan. Di sini bisa angkat tangan, lalu silakan di unmute speakernya. Iya, silakan mungkin untuk adik-adik mahasiswa. Terima kasih untuk Pak Ari untuk banyak hal yang berharga yang dibagikan di sini. Jadi ini rileks saja ya, Pak Ari juga akan sabar untuk membagi ilmunya dan nanti akan berkelanjutan di WA Group ya Pak ya. Tapi paling tidak ruang Zoom ini kita boleh manfaatkan. Nah mungkin saya akan jelaskan sedikit ya Pak ya, nanti mungkin Bapak bisa lebih memperdalam, menolong kira-kira apa yang sebenarnya mereka perlu siapkan. Nah jadi yang saya mendapatkan banyak hal berharga Pak ya dari metode ART ini, amati, kemudian renungkan dan tuliskan. Nah yang akan dilakukan untuk proyek ini adalah yang pertama, sebelum mereka nanti mendapatkan pemahaman dari beberapa tokoh lintas agama dan praktisi dialog lintas agama, nah mereka diminta nanti untuk menuangkan Pak dalam tulisan apa yang mereka pikirkan tentang teman-teman yang beragama lain. Jadi sebelum masuk ke workshop tanggal 8, mereka akan menuangkan pemikiran, pengalaman ya, dalam relasi dengan agama lain. Mungkin karena kan kita ini dibentuk dengan pengalaman yang berbeda, Pak. Nah, ini mungkin akan menolong. Nah, kemudian setelah nanti mereka akan menerima workshop tanggal 8 Juli, akan ada tokoh-tokoh lintas agama dari Kristen dan Katolik, Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu yang akan memperlengkapi mereka dengan contoh-contoh nyata gitu. Ya, jadi ini tokoh-tokoh yang sudah aktif berperan dalam dialog lintas agama dari perspektif Hindu seperti apa, dari perspektif Buddha seperti apa, kemudian contoh-contoh yang sudah pernah mereka lakukan. Nah, mungkin itu akan menolong adik-adik kami ini untuk dari sumber komunitas yang berbeda, ini ada pemahaman yang diberikan, yang disampaikan. Nah, jadi mungkin setelah mereka dapat, kira-kira apa yang berubah dari yang pertama tadi, Pak ya? Karena kan tulis sebelum workshop, mereka akan menulis kira-kira kalau pemahaman mereka tentang teman-teman yang beragama lain atau bahkan konsep dialog lintas agama sendiri yang mereka pahami apa. Nah, setelah workshop bagaimana? Mungkin nulis lagi gitu ya Pak ya. Jadi nulis lagi dari pengamatan dari workshop itu, perasaan, mungkin pengalaman mereka. Nah, kemudian di tanggal 5 Agustus kami akan pergi Pak. Kami akan pergi, sebenarnya sudah pernah saya sampaikan ke Pak Ari, tapi menegaskan kembali supaya bisa menolong adik-adik kami apa yang mereka perlu siapkan. 5 Agustus itu kami akan pergi ke komunitas lintas agama, ya, yang akan didampingi oleh pemuka lintas agama itu, jadi pemimpinnya, kemudian tempat ibadahnya, dan kami akan sharing. Jadi ada beberapa pertanyaan, mungkin selama ini hanya baca saja tentang Hindu. Nah, di sana ada kesempatan tidak hanya tahu ini tempat ibadahnya, tapi mungkin bertanya lebih dalam kepada pendetanya. Ya, mungkin seperti itu, Pak. Nah, setelah itu
mereka akan retreat. Mereka akan retreat dalam arti menuangkan, karena kalau pergi kemudian pulang hilang. Jadi pergi setelah mereka pergi itu apa yang mereka rasa dalam suasana yang agak santai, mereka paling tidak ada tulisannya. Apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan dalam kunjungan itu. Itu Pak. Nah, kemudian yang sudah kita jadwalkan juga setelah tanggal 5 Agustus itu 15 Agustus masuk draft tulisan, Pak. Draft tulisan mereka. Nah, yang kemudian akan direview Pak Ari di tanggal 19 dalam ruang Zoom. Jadi kira-kira itu yang paling tidak menolong adik-adik kami ini bisa menuliskan yang tadi Pak, amati, renungkan, tuliskan, itu kalau dari proyek ini schedule yang direncanakan seperti itu Pak Ari. Mungkin Pak Ari bisa menolong Pak. Makasih Pak. Baik. Nah, jadi tadi ada 3 tahap ya. Yang pertama adalah merefleksikan pengalaman pribadi, perasaan pribadi, pandangan pribadi tentang tadi hubungan atau dialog antar umat beragama. Dan kemudian yang kedua adalah bertemu dengan tokoh-tokoh berbagai agama gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kunjungan langsung ke komunitas agama begitu ya. Nah, teman-teman jadi sudah bisa tadi mulai mengembangkan catatan-catatan itu. Nah, tentu karena di sini nanti kalau dilihat jumlah pesertanya 20 ya Bu ya. 20 dengan latar belakang yang berbeda, tapi kemudian mengalami dua pengalaman yang bersamaan, yaitu pertemuan dengan tokoh-tokoh agama dan kemudian visitasi ke komunitas keagamaan. Nah, mungkin nanti akan banyak pandangan-pandangan atau mungkin ide-ide yang bersamaan atau mirip begitu ya. Nah, maka kalau boleh mungkin sama bisa juga tadi dilengkapi juga dengan teman-teman mungkin membaca juga atau juga mungkin mendapatkan pengalaman, menggali pengalaman-pengalaman pribadi lebih dalam, mungkin juga di luar yang ruang yang sudah disediakan, mungkin juga bisa berdiskusi dengan teman-teman yang seagama atau yang berbeda agama. Jadi bahan-bahannya akan semakin banyak. Nah, nanti jenis tulisan yang akan teman-teman tuangkan itu, ini tulisannya bukan akademis kan ya Ibu ya, tulisan populer begitu yang akan bisa dinikmati oleh sebanyak mungkin orang. Jadi kalau dalam istilah teknisnya ini adalah IC, jadi IC personal ya, bukan tulisan, bukan makalah akademis, bukan paper akademis, tapi IC. Nah, IC ini dari sebuah kata bahasa Prancis ya, yang dilahirkan oleh seorang penulis Prancis abad ke-16, Michel de Montaigne ya. Dia mencetuskan istilah ini untuk menggambarkan apa yang ditulisnya. Nah, dia melihat IC itu sebagai kesempatan untuk menguji suatu ide, untuk mengungkapkan sesuatu sejelas mungkin dan sejujur mungkin. Nah, jadi ini mungkin yang teman-teman perlu persiapkan, yaitu menguji ide atau pandangan-pandangan itu. Oh, saya tadinya punya pandangan tentang agama lain seperti ini, begitu itu diuji, dan kemudian kan pandangan itu nanti akan dipertemukan dengan masukan dari tokoh-tokoh agama dan dari komunitas yang dikunjungi. Nah, ini perlu tadi kecermatan dalam mencatat, di dalam mengamati, di dalam menyimak paparan-paparan yang disampaikan itu,
sehingga nanti ketika menuliskannya ke dalam tulisan bisa jelas dan bisa jujur. Jujur itu dalam arti bisa antara lain mengakui bahwa ini keterbatasan saya, ini pandangan saya, kita bisa mengungkapkannya secara apa adanya. Tapi di sisi lain juga ketika kita menulis essay, kita juga berusaha untuk mengungkapkan itu dengan jelas, dengan sesuatu yang segar, dengan sesuatu yang perspektif yang baru, dengan sudut pandang yang tidak klise, tidak begitu saja. Artinya ketika membaca tulisan kita berharap pembaca nanti akan mendapatkan suatu aspek yang baru, suatu contoh yang baru. Kalau idenya nanti kan sama ya, idenya adalah tentang tadi hubungan atau dialog antar umat beragama. Teman-teman akan menulis ide yang sama. Nah, sekarang adalah memikirkan bagaimana teman-teman menampilkan detail yang unik berdasarkan pengalaman pribadi, berdasarkan pengamatan dan keterlibatan pada saat visitasi itu. Ya. Jadi leluasa untuk belajar, untuk melihat sisi-sisi yang unik dari perjumpaan yang nanti akan dialami, baik melalui dialog dengan tokoh-tokoh agama maupun kunjungan ke komunitas keagamaan itu. Ya. Jadi coba pikirkan nanti teman-teman buat kata daftar tadi, daftar dari mengapa dan bagaimana tadi, buat di daftar poin-poin mana yang menarik, mana yang kuat untuk dibagikan, dan kemudian tuliskan dalam bentuk yang konkret. Ya, tadi contohnya bukan hanya sekedar misal definisi agama, definisinya adalah kalau di dalam kelas teologi ada definisinya, mungkin hanya kita kutip saja, mungkin definisi kamus, tidak seperti itu, tapi kita berusaha berikan contoh-contoh konkret berdasarkan tadi pengalaman kita, pertemuan dengan orang lain, pertemuan dengan komunitas. Mungkin juga kita bisa memperkaya, kita menggali bacaan yang relevan. Mungkin teman-teman pernah menonton film yang menambah pemahaman, menambah pengertian. Nah, itu semua perlu dicatat sebelum nanti kemudian dituangkan di dalam tulisan. Jadi ketika menulis, teman-teman ada pilihan. Bahannya udah banyak, udah berlimpah gitu. Artinya lebih baik kita punya bahan yang berlimpah, ya. Dan kemudian terpaksa ada yang mungkin tidak usah dimasukkan dulu, daripada kita kebingungan karena tidak ada bahan. Ya, kebanyakan katalah misal gambarannya seperti Michelangelo, dia ketika membuat patung David itu dari sebuah sebongkah batu, tapi dia melihat ada David di situ, dan kemudian dia membuang bongkahan batu yang tidak perlu, sehingga kemudian muncul patung yang begitu indah itu. Nah, juga dengan tulisan teman-teman nanti, teman-teman punya banyak bahan yang banyak begitu, tapi kemudian ada yang bahan-bahan yang tidak relevan, yang kurang mendukung ide yang tidak disampaikan, dibuang dulu, disingkirkan dulu, sehingga muncul tulisan yang bernas, yang berisi. Dipilih detail yang paling sesuai, yang paling relevan dengan ide yang dibahas. Nah, dengan demikian maka harus tekun membuat catatan, bahkan mungkin sejak saat ini. Kalau memungkinkan, silakan meluangkan waktu, mungkin barang
5 menit, 10 menit, 15 menit setiap hari, tapi betul-betul waktu yang tenang, waktu yang enak, ketika teman-teman bisa menulis apa yang paling berkesan pada hari ini. Lebih lagi, kalau disesuaikan dengan tema yang hendak ditulis, apa pengalaman yang berkaitan dengan dialog antar umat beragama. Silakan itu dibuat catatan secara khusus. Itu bisa percakapan dengan seseorang, itu mungkin bisa mendengarkan lagu rohani dari agama lain mungkin misalnya. Oh, kalau di agama saya lagu pujian isinya seperti ini, tapi kalau di teman yang berbeda agama, lagu pujian mereka seperti ini. Nah, mungkin kita bisa belajar dari lagu itu. Atau mungkin suatu kali nonton film, ada adegan seorang yang beragama tertentu melakukan ibadah, dan kemudian ternyata mereka kalau beribadah seperti itu. Nah, teman-teman bisa mencatat hal-hal seperti itu. Atau membaca berita di media sosial, di koran, di majalah yang berkaitan dengan ini, juga hal-hal seperti itu bisa dicatat. Jadi sejak sekarang siapkan bahan sebanyak mungkin. Nanti ketika tiba waktunya untuk menulis setelah nanti visitasi tadi, teman-teman tinggal menyingkirkan bahan-bahan yang tidak relevan. Nah, bahan-bahan yang dibuang tadi kalau dalam tulisan bukan berarti sama sekali tidak berguna, dia hanya kurang cocok untuk tulisan ini. Tapi siapa tahu dia akan berguna untuk ketika kita akan membuat tulisan yang lain. Jadi bahan itu disimpan saja, nanti suatu waktu bisa digunakan lagi. Jadi saya bisa sarankan mungkin teman-teman kalau ada laptop atau mungkin gadget gitu, menyiapkan folder khusus untuk membuat catatan tersebut. Jadi kalau ada detail tertentu, buat coret-coret, disimpan di folder itu. Besok menemukan lagi suatu contoh yang menarik, ditulis, disimpan di folder itu. Jadi nanti tidak bingung ketika mencari bahan untuk memperkaya tulisan kita. Begitu. Ini waktunya masih 2 bulanan ya, Bu ya. Nah, semoga teman-teman bisa menggunakan waktu secara efektif dan efisien. Nanti selain melalui Zoom ini, seperti tadi dikatakan Ibu Apri, kita juga akan berinteraksi melalui grup WA. Saya akan bagikan beberapa tulisan-tulisan yang relevan, yang saya berharap bisa memperkuat kemampuan teman-teman di dalam menulis, juga memberikan contoh-contoh tulisan yang baik, dan jika teman-teman ada pertanyaan, silakan nanti dilontarkan, baik di Zoom ini maupun nanti saat kita berinteraksi di kelompok WA. Begitu. Ya, makasih Pak Ari. Mungkin gini Pak, mungkin ini adik-adik ini sebenarnya kalau di kelas mereka masing-masing, mereka ini termasuk orang-orang yang aktif Pak. Cuman mungkin masih malu-malu karena belum terlalu lama mengenal Pak Ari. Jadi mungkin baik juga mungkin Pak ya, kalau ada seperti pemanasan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan, menurut saya itu bisa menolong, paling tidak terbuka untuk latihan menulis. Banyak hal yang disampaikan Pak Ari, tapi saya ambil 2 tadi untuk pertanyaan yang menurut saya akan bisa menolong lebih dalam tahap pemanasan. Kan pemanasan ini Pak ya. Yang pertama, apa yang berkesan bagi adik-adik lah ya semua dalam pendampingan kelas menulis hari ini. Jadi kan ini kan baru kelas perdana ya. Mungkin nggak semua mahasiswa-mahasiswi mendapatkan anugerah dibimbing oleh seorang Pak Ari ini ya, adik-adik ya. Nah, jadi ini kalau kesannya bagaimana? Itu mungkin pertama, yang dalam pendampingan menulis secara online ini. Baru yang kedua,
berkaitan dengan tema, bagaimana pemahaman atau mungkin pengalaman tentang pemeluk agama lain. Karena kan ini semua mahasiswa-mahasiswi ini dibentuk dengan latar belakang yang berbeda ini, Pak. Tidak hanya kultur, tapi juga latar belakang sosialnya juga banyak yang berbeda ini. Nah, jadi pengalamannya bagaimana, pemahamannya bagaimana. Nah, baru mungkin sebelum nanti workshop sudah boleh menyimpan pertanyaan kalau misalnya ada tentang selama ini pemahaman ada atau hal yang mau ditanyakan kalau tentang Buddha bagaimana, misalnya boleh juga mungkin seperti itu ya Pak ya. Jadi setelah selesai nanti kelas ini mungkin itu pemanasannya 2 poin itu mungkin Pak Arya. Ya, silakan. Mungkin bagian apa yang paling berkesan dan tadi apa pandangan saya selama ini tentang pemeluk agama lain begitu ya Bu ya. Iya, ya, Pak. Silakan. Ya, Atau silakan. ditunjuk seperti tadi bergiliran. Oke. Untuk kedua pertanyaan ini atau mungkin untuk menyampaikan sesuatu Pak ya? Iya. Boleh ya Pak ya? Yuk, ada yang mau mulai dulu atau Ibu yang tunjuk? Biasanya? Yuk, silakan. Siapa dulu yang mau mulai? Yuk. Mulai dari siapa ini ya? Udah. Riang lah dulu ya? Boleh ya? Berbagi ya? Yuk, Riang, silakan. Nah, baik Bu. Jadi begini Bu, kan ini saya tadi ada satu hal yang terpikirkan tentang menulis ini Bu. Jadi kan kalau kita mau menulis berarti kita harus mencintai dulu kegiatan menulis itu. Jadi mungkin juga saya dan teman-teman masih awam dalam menulis ini, khususnya untuk penulisan tulisan populer seperti ini Bu. Mungkin dulu pas saat SMA saya pernah membuat tulisan seperti cerita-cerita fiksi, tapi ini hal yang menantang, hal yang baru untuk penulisan populer. Jadi saya tadi tertarik sedikit Bu tentang kita harus melampirkan, kita juga harus mencari tahu tentang fakta-fakta yang terjadi, terutama dalam lingkup lintas agama ini. Nah, jadi kan Bu, bagaimana jika, pertanyaan saya sekarang, bagaimana jika kita saat ini kan sedang panas-panasnya isu tentang perbedaan agama, jadi permasalahan antar agama yang satu dengan agama yang lain. Apakah permasalahan isu-isu ini juga bisa diangkat menjadi sebuah cerita atau pengalaman sehingga nanti ini bisa dituangkan ke dalam tulisan seperti itu Bu Pak. Jadi seperti itu pertanyaan saya Pak. Nanti jika ada pertanyaan lagi Pak, terpikirkan nanti saya tanyakan lagi Pak. Ya. Terima kasih Riang, boleh langsung kepada ahlinya lah ya Pak. Silakan Pak. Ya, baik Riang tadi ya. Terima kasih untuk pertanyaan datang isu perbedaan agama yang menguat belakangan ini gitu. Nah, tadi seperti ketika kita menulis, kita mencoba menawarkan cara pandang kita, perspektif kita, tapi dengan cara yang segar dan menarik begitu. Nah, kalau tadi tentang isu perbedaan agama ini, mungkin kita kemudian mengamati apa sih yang biasanya orang sampaikan, apa yang biasanya orang kemukakan begitu. Nah, kemudian kita berusaha mungkin dari pengalaman pribadi kita atau dari perspektif pribadi kita bisa menawarkan sisi yang berbeda. Apa sisi yang belum banyak dibicarakan oleh para pengamat atau oleh para penulis di media. Nah, setiap orang mungkin akan punya gagasan masing-masing begitu. Nah, ada nggak mungkin yang punya ide bagaimana menumbuhkan kerukunan, membuat orang memahami perbedaan satu sama lain itu gitu. Nah,
silakan Riang mencari baik melalui bacaan atau tadi pengalaman, mungkin juga bisa wawancara kepada seseorang yang ahli yang dalam hal seperti ini, diberikan wawancara khusus, dan kemudian dari situ bisa mendapatkan butir-butir yang menarik untuk dituangkan di dalam tulisan. Jadi coba cari sudut pandang yang unik begitu. Mungkin agar salah satu cara mungkin agar fokus, kita mungkin perlu satu contoh yang spesial. Misalnya kalau pernah menonton film mungkin Mencari Hilal. Ada yang pernah menonton film itu di sini? Itu film tahun 2015 atau 2016 ya. Nah, itu tentang memang di situ tentang seorang ayah penganut muslim yang taat, yang dia ingin melihat hilal untuk memastikan awal bulan puasa gitu. Namun kemudian di dalam perjalanannya dia juga bertemu dengan seorang pendeta yang kemudian malah ikut membantu di tengah perjalanannya. Nah, kemudian dari situ kita bisa merenungkan apa yang ditawarkan oleh film ini, apa yang disampaikan oleh film ini tentang hubungan di antara umat beragama itu. Di situ juga digambarkan tentang orang Muslim yang berbeda mazhab, bagaimana mereka juga berkaitan begitu. Nah, jadi kalau kita memang tertarik, kita sudah menemukan ide tertentu, tadi memang misalnya perbedaan agama tersebut, cari bahan-bahan yang relevan dengan cara yang kita mampu begitu. Itu kira-kira yang bisa diusahakan tadi oleh Riang tadi. Iya, terima kasih Pak Ari. Ya. Bisa lebih jelas Riang? Bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Ada lagi yang mau menyampaikan sesuatu? Oke, bolehlah Riang memilih kesempatan berikutnya siapa. Jadi yang mau menyampaikan, silakan Riang. Sinti Jasri. Yuk, ada Sintija. Yuk, silakan Sin. Baik, selamat siang Bu, selamat siang Pak. Selamat siang. Kalau dari saya sendiri, di pertemuan kita yang pertama dengan Bapak melalui Zoom ini, saya mulai memahami bagaimana itu cara menulis. Ya, sebelumnya memang saya belum pernah menulis seperti ini, Pak. Jadi, ini pertama kali juga saya baru mengerti pemahaman yang Bapak berikan tentang bagaimana cara menulis, tentang bagaimana kita harus bisa mencari info-info agar tulisan kita itu bisa relevan, bisa dengan detail kita buat gitu. Menurut saya sendiri tentang pemahaman dengan penganut agama lain gitu ya. Kalau dari agama saya sendiri, kami itu diajarkan ya semua agama itu berbuat kebaikan, mengajarkan kebaikan sama gitu Pak. Jadi menurut pandangan saya sendiri, saya ingin mencari gitu kebaikan di setiap agama, apa saja yang persamaannya. Ini akan menjadi pertimbangan untuk penulisan saya ke depannya. Karena ya saya sendiri belum tahu gitu Pak. Bagaimana saya harus mempertimbangkannya, kan itu harus ada bukti kalau saya mau berbicara gitu. Jadi untuk saat ini saya akan cari tahu gitu Pak. Baik, terima kasih. Oke. Ini teman-teman di sini sudah terbiasa membuat catatan, sudah ada catatan begitu? Terbiasa mencatat belum? Mencatat kuliah, Pak. Mencatat kuliah. Jadi ini memang tantangan yang baru dan tapi saya percaya ini adik-adik ini punya kemampuan ya dan semangat ya gitu Pak ya. Jadi kalau untuk paper mungkin membuat jurnal. Nah, untuk paper mereka udah biasa, Pak. Ini, begitu. Paper udah biasa, hanya populer memang
seperti disampaikan tadi, ini yang perdana gitu, Pak. Dia anggap saja kalau jurnal atau dia itu curhat begitu saja dulu gitu. Kan lebih mudah membayangkannya. Jadi luangkan waktu setiap hari 5, 10, 15 menit untuk curhat kepada kertas kosong atau di layar laptop begitu. Temanya kalau memang tadi bisa berkaitan dengan itu, dengan tulisan atau juga mungkin kadang pengen curhat yang bebas, silakan. Itu kan namanya latihan, namanya pembiasaan. Jadi yang penting adalah tangan ini terbiasa dulu untuk menulis. Kalau dulu mungkin sudah pernah menulis, mungkin sepertinya tangannya udah kaku, seperti lupa-lupa ingat. Nah, perlu dibiasakan lagi, seperti kalau kita berenang atau kita naik sepeda. Kalau kita pernah bisa, biasanya kalaupun kita berhenti selama beberapa waktu, kita masih punya kecakapan itu. Tapi kadang perlu adaptasi, kita mungkin perlu waktu beberapa hari, baru lancar lagi berenang, baru lancar lagi naik sepeda. Nah, begitu juga menulis. Jadi perlu pembiasaan. Jadi kalau teman-teman ini biar nanti tidak, kalau istilahnya, kalau belajar itu kan kebut semalaman ya, besok ujian baru dikebut belajarnya sekarang. Nah ini kan waktunya masih lama, masih sampai pertengahan Agustus, ada waktu 1,5 bulan, silakan digunakan untuk membiasakan menulis. Menulis apa saja dulu, dan nanti semakin terfokus mencari bahan-bahan yang sesuai dengan topik yang sudah ditetapkan tadi di depan tadi. Jadi tangannya dibiasakan supaya tidak kaku menulis apa begitu. Seperti menulis status Facebook atau Twitter ya, Pak ya? Iya. Betul, itu juga salah satu tempat untuk membiasakan diri begitu. Oke Pak, itu dari Sintija tadi. Jadi Sintija sendiri dia dari Buddha gitu Pak ya. Iya. Jadi mungkin tadi yang disampaikannya menarik juga. Jadi dia mencoba untuk menemukan hal-hal yang baik yang ada di agama lain gitu ya. Itu sih Pak. Jadi ini saya meyakinkan, dan nanti kan adik-adik sendiri yang akan mengalami kesabaran Pak Ari dalam membimbing generasi muda ini Pak ya. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan boleh, kalau belum ada boleh Sintija memilih lagi. Mungkin seperti itu dulu metode kita. Boleh pilihlah salah seorang yang mau diberi kesempatan. Silakan Sin, siapa pilihanmu? Liperani, Bu. Oke, yuk silakan Lipe. Terima kasih atas waktunya. Pertama-tama selamat siang untuk Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian. Di pertemuan pertama ini saya bisa menyimpulkan bahwa selama ini SMP SMA hanya menulis sebuah buku diari biasa yang tidak mengandung rumus-rumus tulisan tertentu. Kalau kita menulis buku diari itu kan hanya menggunakan pemikiran, perasaan yang kita alami pada saat itu, apakah perasaan yang senang atau mungkin perasaan yang mengecewakan, menyedihkan, tanpa harus memikirkan rumus-rumus untuk menulis sebuah cerita. Nah, untuk kesempatan dalam proyek ini adalah penulisan pertama saya yang menggunakan rumusan tulisan, yang harus memikirkan bagaimana menentukan tata bahasa yang bagus, bagaimana membuat cerita itu mudah dipahami, bagaimana tulisan itu bisa
menarik. Di pertemuan ini saya diajarkan beberapa metode yang pasti akan saya gunakan saat akan memulai tulisan tersebut. Dan untuk tema keberagamaan umat beragama ini adalah tema yang cukup menantang karena mencangkup 6 agama yang diakui di Indonesia. Jadi saya harus mengumpulkan data, mengumpulkan fakta, bagaimana agama lain dan agama yang satu dengan agama yang lain saling berkontribusi dengan baik, bagaimana cara mereka untuk menjadi agama satu dengan yang lain. Jadi untuk pertemuan pertama ini saya mengucapkan terima kasih karena diberikan metode dan penjelasan yang jelas dan detail untuk memicu perkembangan penulisan saya selanjutnya. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih juga Lipe. Sambil menunggu Pak Ari, ya, nanti akan kembali bergabung dengan kita. Jadi memang ini kan langkah awal ya. Kalau sebenarnya menulis di kuliah pun sebenarnya kan kalian menulis ya. Menulis paling tidak hal-hal yang disampaikan dosen dalam perkuliahan ya, di paper-paper pribadi atau kelompok kalian juga menulis. Nah, cuma mungkin untuk jenis tulisan populer yang disampaikan Pak Ari tadi, nah ini baru perdana, tapi bukan berarti tidak bisa ya. Jadi yang disampaikan tadi kalau menurut saya pribadi justru malah lebih luas ya, lebih luas. Kalau paper kan kalian kan harus membuat buku-buku, kemudian literatur review ya. Nah, di sini pengalaman-pengalaman yang kita simpan dalam pikiran, bahkan mungkin ada yang hanya disimpan di dalam hati, itu bisa kita tuangkan. Jadi kalau disampaikan Pak Ari tadi seperti curhat itu kan melegakan kan. Kan jarang orang curhat tambah stres, kecuali dia curhat pada orang yang salah ya. Artinya yang saya mau sampaikan adalah tulisan ini jangan dianggap berat gitu. Menulis ini jangan dianggap berat ya. Karena kalau segala sesuatu kita udah anggap berat, ya susahlah kita ngerjakannya ya. Jadi anggaplah ini menjadi sesuatu yang akan membuat kita lega gitu kan. Kalau orang misalnya punya persoalan, punya banyak pertanyaan atau bahkan beban-beban yang terhimpit dalam hidupnya, misalnya menghimpit dia. Nah, kalau dia mencurahkan persoalannya itu, mencurahkan pertanyaan-pertanyaan itu kan lega gitu. Nah, jadi sebenarnya Ibu berharap ketika kalian bergabung dalam kelas menulis ini bukan tambah stres, kan gawat ya, kursus semua nanti setelah selesai Zoom ini kan susah gitu ya. Jadi ini justru ini akan menjadi kesempatan, artinya selama ini ya, jadi ini yang pertama kita harus tanamkan bahwa ini adalah sesuatu yang berguna gitu, yang berguna dan kita akan melakukannya dengan cara yang menyenangkan ya. Itu makanya proyeknya kan writing retreat gitu ya. Jadi jangan anggap beban, kemudian menganggap ini sesuatu yang berguna, itu akan menolong ya. Jadi mulai bertahap tadi itu yang kalau yang saya tangkap dari Pak Ari jelaskan, mulai dari hal-hal yang sederhana dulu ya. Kadang-kadang kan ada banyak sekali yang kita pikirkan ya. Mungkin sulit untuk menulis ya. Kalau saya nanti mungkin Pak Ari boleh jelaskan ya. Bisa juga kalian buat seperti voice note itu. Jadi kalian rekam kan apa yang kalian rasa itu, apa yang kalian rasa, kalian pikirkan, ngomong aja. Kalau ngomong kan kayaknya enak sekali ya. Ngomong kadang-kadang orang pun yang bosan dengan kita ngomong ya, karena saking senangnya kita ngomong. Nah, itu kalian rekam aja misalnya hari ini apa yang berkesan ya. Ngomong aja ngomong. Kalau ngomong kan nggak harus mikir mana subjeknya, mana predikatnya, grammarnya gimana kalau misalnya bahasa Inggris kan. Nah, tapi kalau misalnya kalian rekam, nah belajar kembali dengar. Yang saya rasa hal yang berkesan itu seperti ini, nah kemudian tuliskan. Jadi kalau menurut Ibu ya, menurut Ibu itu akan menolong daripada sama sekali tidak ada yang dituliskan. Jadi kalau misalnya ini kan kalian dalam konteks yang berbeda ini ya,
aktivitasnya juga berbeda. Setelah ini juga berbeda lagi kegiatan yang dilakukan. Paling tidak kalian rekam dulu 2 pertanyaan tadi jawabannya menurut pikiran dan pemahaman kalian masing-masing. Nah, misalnya setelah selesai Zoom, yang berkesan bagi saya hari ini adalah ini nih, rekam. Rekam kan? Saya yakin semua punya HP ya kan? Nah, kemudian pemahaman saya tentang orang-orang yang beragama lain seperti ini, rekam ya. Nah, kemudian nanti kalau ada waktu yang lebih senggang, kalian boleh tuliskan itu. Jadi Pak Ari, saya izin membagikan pemahaman saya dan pengalaman saya gini Pak ya. Jadi ini yang kita kerjakan ini tidaklah hal yang biasa. Tapi saya meyakinkan adik-adik ini adalah sesuatu yang berguna. Dan ini tidak menjadi beban gitu, karena kalau orang curhat, kalau pengalaman saya gitu ya, curhat itu kan melegakan, bukan tambah stres. Ya, jadi kalau misalnya belum mampu langsung menulis, kalau usul saya tadi direkam aja. Kalau ngomong kan biasa orang lebih senang ngomong gitu Pak ya. Jadi misalnya apa yang berkesan bagi saya dalam pendampingan menulis ini, misalnya bagian mana, dia direkam aja ngomong seperti itu, direkam. Kemudian yang kedua, pengalaman, pemahaman tentang teman-teman beragama lain direkam lagi, dia ngomong aja gitu kan. Jadi dia nggak pikir subjek predikatnya nyambung nggak kalimat ini ke kalimat ini, nggak gitu. Karena gini, mahasiswa-mahasiswa ini teman-teman ini kategori cerdas nih Pak. Ini mereka ini iya pemuda-pemudi yang kategori cerdas dan punya komitmen ya. Saya pengamatan saya dan pengalaman saya bersama mereka sampai sejauh ini seperti itu. Saya berharap tetap seperti itu dan mudah-mudahan bisa lebih baik. Nah, jadi mungkin kalau dari saya seperti itu Pak. Jadi menolong dengan rekaman-rekaman itu, jadi lebih rileks gitu, lebih rileks. Jadi kalau bagi saya pribadi menulis itu kan menjadi tempat menuangkan sesuatu gitu kan, menuangkan sesuatu itu Pak Ari. Ya, mungkin itu kalau saya ada yang mau Bapak tanggapi dari Lipe tadi, silakan Pak. Ya, baik. Maaf tadi ada urusan mendadak tadi. Iya, silakan Pak. Betul. Jadi kalau tadi Mbak Live ya sudah terbiasa menulis diary itu sebenarnya sangat membantu begitu. Dia cuma masalah adalah kadang konsistensi. Apakah kita terus tekun atau tidak begitu. Tapi bagaimana paling tidak itu menunjukkan paling tidak kita ada minat, ada keinginan yang kuat untuk menulis. Nah, cuma kadang masalah kalau kita menulis diary kan itu menulis bebas begitu ya. Apa yang kita ketahui, apa yang kita pahami, ya kita tuangkan begitu. Nah, kadang kita mungkin juga jadi bosan. Kok hari demi hari tulisannya begini-begini terus begitu. Nah, makanya kadang kita perlu berlatih, perlu belajar teknik-teknik menulis. Tadi yang sudah saya berikan, misalnya dengan membaca tadi. Kalau salah satu caranya adalah mungkin kalau ada buku yang bagus, buku yang sangat menarik begitu, coba ditulis aja, ditulis ulang. Bukan kita menjiplak, kita tetap cantumkan nama penulisnya. Misalnya penulisnya adalah Arif Budiman, begitu ya kita tuliskan. Oh ini tulisan kayaknya Arif Budiman, tapi kita tiru begitu, kita tulis ulang. Karena kalau kita hanya sekedar membaca tanpa kita dalami, mungkin kebagusan tulisan itu kata numpang lewat gitu. Tapi ketika kita tulis ulang, kita mulai merasakan, oh ini susunan kata demi katanya seperti ini yang membuat tulisan ini menarik begitu. Jadi salah satu tekniknya, kalau ada tulisan yang bagus, coba ditulis ulang. Jadi nanti diarinya, buku catatannya juga bisa berisi ketikan ulang tulisan-tulisan yang menarik bagi teman-teman. Dan kemudian tadi metode yang dibagikan Bu Apri tadi juga sangat relevan ya, karena tadi 4 kecakapan menulis itu memang berkaitan ya. Kecakapan berbicara, kecakapan mendengarkan, kecakapan membaca, dan kecakapan menulis. Jadi ketika kita berbicara kemudian kita rekam, itu sebenarnya
kita juga mengembangkan kecakapan wicara kita. Karena kita mungkin kalau berbicara di depan umum kagok, tapi ya udah kita latih dulu dengan ngomong di kamar sendiri, kita rekam gitu. Nah, itu juga mengembangkan kemampuan berbicara kita. Dan kemudian ketika kita akan menuliskan rekaman itu, kan kita mendengarkan, kita menyimak, dan kemudian kita menuliskannya. Jadi di situ kita mengembangkan beragam talenta secara bersamaan. Talenta kecakapan berbicara, kecakapan mendengarkan, kecakapan menulis, juga kecakapan membaca. Nah, ini nanti akan saling mendukung. Ya. Ketika kita membaca, menulis, itu membantu kita berpikir secara lebih runtut, secara lebih logis. Jadi kemudian nanti ketika kita berbicara pun, pembicaraan kita juga kita tidak ngawur lagi gitu. Karena paling tidak kita teringat, oh kalau saya menyampaikan suatu sebab, harusnya kemudian saya berikan akibatnya apa. Kalau saya menyampaikan sesuatu secara berurutan, ya berarti saya harus mulai misalnya bercerita dari pagi, siang, malam gitu. Kecuali mungkin saya pengen flashback, oh saya harus mengulang ke masa lalu gitu. Nah, ketika kita berbicara pun, kalau kita terbiasa menulis, biasa kita akan jadi lebih berhati-hati, tidak asal ngomong begitu. Jadi tadi berkaitan. Bagus, latih berbicara sambil direkam, dan kemudian nanti hasil rekamannya dituliskan dan dikembangkan. Latihan yang bisa silakan dicoba. Nanti mana yang cara yang paling menarik bagi teman-teman? Ya, ada yang suka menulis bebas, ada yang suka berbicara direkam, ada yang mungkin senang menyalin tulisan-tulisan yang bagus dan belajar dari situ. Coba saja berbagai macam cara dan nanti temukan yang cocok dan bisa mengembangkan kecakapan kalian. Dan yang penting juga belajar teknik juga perlu gitu. Sama seperti kalau kita ingin menyanyi bagus ya bukan sekedar meniru-niru saja, tapi kita juga pelan-pelan belajar teknik. Bagaimana sih supaya suara kita bulat, supaya suara kita tidak cempreng begitu. Kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih Pak Ari. Kita masih ada tinggal beberapa menit lagi ya Pak ya. Saya mau kasih kesempatan kalau ada yang mau sebelum nanti Pak Ari akan menutup dengan pemanasan ya Pak ya. Dengan artinya gini, ini jangan dianggap beban gitu. Jadi ini adalah kesempatan berharga. Ini anugerah masuk kelas ini. Ya benar ya. Kita memiliki Pak Ari yang akan mendampingi ini anugerah, kesempatan yang baik. Tidak hanya untuk proyek ini, tapi ini mengembangkan potensi yang ada di adik-adik semua. Ya, jadi itu yang pertama jangan dianggap beban. Nah, saya kasih kesempatan dulu satu orang lagi saja karena waktu kita udah mau habis ya Pak ya, Pak Ari ya. Sebelum nanti Pak Ari menutup dengan beberapa poin yang mungkin akan ditindaklanjuti setelah Zoom ya Pak ya. Ada? Ini terlalu paham atau udah pada menulis ini Pak ya? Ini jam-jam rawan soalnya Bu ya. Iya. Mengantuk. Iya, tapi biasa anak muda kalau udah malam minggu lebih semangat itu Pak. Iya. Ada kalau tidak ada saya serahkan kepada Pak Ari lah ya. Kalau tidak ada. Mungkin karena perdana Pak ya. Silakan Pak Ari. Kalau ada yang mau disampaikan. Nah kalau yang ingin saya tegaskan lagi bahwa tadi menulis itu adalah sebuah kecakapan. Jadi jangan terbebani, oh saya tidak berbakat, saya tidak punya keistimewaan khusus untuk menulis begitu. Ini sesuatu yang bisa dilatih. Nah, mungkin masalahnya adalah selama ini kita tidak bertemu dengan pelatih yang tepat, kita tidak bertemu dengan teknik-teknik atau kiat-kiat menulis yang baik, sehingga kita mungkin mencoba dan bosan, kok hasilnya seperti ini saja begitu. Nah, nanti semoga di dalam kelas kita selama kita akan berinteraksi 1,5 sampai 2 bulanan, nanti teman-teman
bisa mendapatkan ilmu yang praktis yang akan bisa berguna untuk waktu yang lama. Ilmu yang seperti benih yang nanti bisa berkembang begitu. Jadi tidak hanya mandek di situ, tapi membantu teman-teman menemukan tahap-tahap selanjutnya di dalam mengembangkan kecakapan menulis. Terima kasih sekali untuk kesempatan yang sudah diberikan siang ini. Semoga nanti teman-teman, kalau di sini tadi belum sempat bertanya, di kelompok WA, nanti saya berharap bisa lebih aktif lagi. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Ibu Apri. Monggo. Iya, terima kasih banyak Pak Ari sudah bersedia membantu kami dan mendampingi semua adik-adik kami di sini. Dan saya berharap ini bisa dimanfaatkan dengan maksimal ini ya, karena mendatangkan Pak Ari ini bukan bukan sesuatu yang artinya gini, kalau kalian mau membaca tulisan-tulisan yang bagus nanti boleh, kalau sekarang kan udah canggih Pak ya, tinggal ketik nama sebenarnya udah tahu tulisan Pak Ari ini banyak. Tapi nanti di WA group Bapak boleh bagi ilmunya, tulisan-tulisannya juga boleh Pak. Dan apakah boleh Pak? Mungkin karena saya di sini dosennya Pak ya, jadi mereka nih pikir dulu kalau mau nanya gitu ya. Kalau nanti di WA group, kalau mereka mau menghubungi Bapak dalam arti dengan apalah ya, dengan meminta izin dulu, apakah boleh kontak dari WhatsApp seperti itu Pak? Nah, kalau di WhatsApp, kalau pertanyaannya bersifat umum, jadi yang nanti kira-kira jawabannya akan berguna bagi semua peserta anggota WhatsApp, silakan di WhatsApp. Jadi tidak perlu japri, tidak perlu lewat jalur pribadi, langsung di WhatsApp. Nanti saya akan, ketika ada waktu luang, saya akan berikan respon yang relevan dengan pertanyaan atau mungkin unek-unek dari teman-teman di sini yang ingin lebih tahu tentang tulis-menulis. Jadi jangan kalau lewat japri kan nanti yang tahu hanya satu orang begitu. Tapi kalau pertanyaan itu memang umum, bukan pertanyaan rahasia gitu, silakan langsung nanti diajukan saja di grup WA. Jadi biar semua bareng-bareng dapat ilmunya begitu. Oke, terima kasih Pak Ari. Terima kasih Pak Ari, terima kasih juga untuk adik-adik semua. Jadi setelah Zoom ini saya akan buat grup WA khusus untuk menulis ya Pak ya. Sebenarnya ini sudah ada WA grup kami sebelumnya, tapi mungkin ini khusus untuk menulis karena nanti akan ada materi, kemudian akan ada ruang untuk pertanyaan-pertanyaan boleh diajukan, dan artinya kami mengharapkan pendampingan dari Bapak, dan kami maklum juga karena Bapak kan sibuk juga, jadi artinya sesuai dengan kondisi Bapak lah untuk membalas dan memberikan arahan ya Pak ya. Baik, nah, Bu. Itu untuk kita hari ini. Terima kasih banyak Pak Ari, terima kasih juga untuk adik-adik semua dimanapun berada, karena di beberapa tempat ini sudah ada yang mau bersiap untuk pelayanan ya Pak ya, karena anak-anak STT sudah praktek akhir pekan ya. Akhir pekan, dan juga yang lain juga ada kegiatan-kegiatan yang beragam ya masing-masing kita. Betul. Nah, bolehkah sebelum kita meninggalkan ruang Zoom ini membuka videonya semua? Ini ada yang satu video 2 orang ya, ada yang karena mereka nih ada yang di Riau, ada yang di Jambi, ada yang di dekat tempat saya juga ada yang di kampus ini Pak. Beragam macam ini, ada yang di Medan. Oke, saya ambil foto untuk pertemuan pertama kita ya. Ini calon-calon penulis besar ini Pak. Saya ambil dulu ya. Oke, pertama, kemudian kedua. Oke, itu Pak Ari, dan untuk adik-adik semua, mahasiswa-mahasiswi dimanapun berada, kiranya materi hari ini yang saya pribadi, saya mendapatkan banyak hal berharga ya Pak Ari ya. Dan teman-teman yang lain juga mungkin seperti itu. Dan saya berharap kelas ini akan tetap berlanjut di WAG dan juga pertemuan kita berikutnya Pak, di tanggal 19 Agustus, tapi tetap akan continue melalui WA Group. Itu Pak Ari ya. Oke Pak. Ya. Rekaman dan foto kalau boleh juga nanti di-share Bu di WA Group Bu. Iya, saya akan kirim di WA Group kita ya Pak ya, Pak Ari, dan untuk teman-teman semua.
Terima kasih Pak Ari, terima kasih untuk Terima kasih adik-adik juga semua. untuk Bu Apri dan teman-teman semua. Salam dari Jogja. Tuhan Iya, berkati. iya, terima kasih Pak Ari. Salam sehat untuk kita semua. Ya, Ya, saya akan akhiri Zoom kita hari ini. Terima kasih. ya. Terima kasih Bu.